Welcome back to Abeng Podcast. Anjay. Oke, kembali lagi sama aku Eca dari Divisi Hublu. Jangan bosan-bosan dengerin aku. Di sini aku kedatangan tamu baru nih. Seseorang terpandang di LBMM, seseorang terpandang di teknik mesin. Kita sambut dulu Ketua LBMM Mas Dava Nurfadila. Anjay. Salam dulu Mas Dav. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, bagi yang nggak tahu nih, Mas Dava ini Ketua LBMM guys. Di balik podcast yang kalian dengar nih, ketuanya itu ada Mas Dava. Gimana Mas Dav? Suka duka jadi kabeng? Ya kan ini udah akhir-akhir pengurusan ya. Jadi kalau sukanya ya bisa ngobrol sama anak-anak juga. Terus juga ya walaupun anak-anak juga ya sifatnya kurang ya. Sifatnya kurang tuh kayak gimana Mas? Adabnya E gitu. Adabnya E. Nah, ada yang A nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Minimal B lah. Minimal B. Iya, Oke, kayak dosen siapa tuh yang ngasih B tuh? Oke, lanjut. Tuh suka-sukanya kayak gitu, dapat pengalaman berorganisasi yang lebih lah. Ketika kita di puncak kan kita dapat suatu kewenangan, suatu something special. Diktator ya seperti kayak gitu. Oke, kita jelasin backgroundnya dulu. Mas Dava ini angkatan berapa ya Mas di teknik mesin Mas? Nah itu aku angkatan 2018, kalau di sini M61. Oh M61. Oh, oke. Kalau yang nggak tahu aku angkatan 20 guys. Mas Dava ini angkatan 18, jadi 2 tahun di atasku. Nah, kemarin tuh aku dengar bengkel tuh ada semacam Abdimas ya Mas kemarin. Oh iya. Abdimas. Di luar kota. Di luar kota. Oh bener. Abdimas tuh emang harus keluar kota tuh Mas aslinya? Sebenarnya enggak, karena kan pengabdian masyarakat kan bisa di mana aja, yang penting bisa menguntungkan bagi pihak masyarakat. Cuman kemarin itu kita ada kerjasama sama dosen itu di daerah Tulungagung, di desa pojok Jawa Timur gitu, Cak. Oh, jadi desanya di pojok ya Mas? Ya iya sih kayaknya. Tapi kemarin ada sinyal aman? Aman, sinyal aman. Cuman tempat tinggalnya nggak aman. Tempat tinggalnya kenapa Mas? Angker anjing. Angker. Oh, itu kemarin sama dosen siapa aja Mas yang ngajak kita abdi Mas? Jadi sebenarnya banyak dosen, tapi cuman satu yang berwenang di sana sebagai ketua abdimasnya itu Pak Triyogi. Oh iya. Tuh, tapi di balik Pak Triyogi itu banyak dosen-dosen mengikuti kayak Pak Suharjono dan Pak Prap. Oh, jadi nggak cuma juga. Pak Yogi aja ya Mas? Enggak, cuman yang memang ketuanya yang memang paling mengkoordinir itu dari Pak Triyogi. Oh, Pak Triyogi. Oh, kemarin berarti LBMM ikut semua Mas? Apa gimana? LBMM ya anak-anak udah aku ajak semua, tapi ya ada sebagian yang nggak bisa. Ada yang beralangan ya Mas? Ya itulah adabnya kan tadi. Adabnya? Oke. Ya kan E. Lagi adabnya ada yang E. Nggak semua kok guys yang E. Banyak yang ikut kok. Paling beberapa aja yang nggak ikut. Ya mungkin ada something ya Mas di luar LBMM. Tapi ini kok bagus juga dari 60 pengurus ya. 60 pengurus itu yang datang 48. Oh, lebih dari setengahnya berarti. Ya dia ya yang 12 itu yang adabnya E. 12 adabnya E. Ya. Oh, berarti kemarin berangkat bareng-bareng dari Surabaya Mas ke Tulungagung. Nah, iya, kita naik elf. Naik elf. Oh. Banyak naik 2 elf. Terus ada mobil mesin 1. Mobil mesin. Oh, bawa barang-barangnya naik elf juga Mas? Oh iya. Lupa sama ada pickup 1. Pickup. Satu Cak. Pickupnya itu berarti ngangkut barang-barang yang diperlukan buat keperluan Abdi Mas di sana ya Mas? Barang-barangnya itu ya lumayan banyak sih, jadi kita juga nyewa pickup
selama 2 hari. Oh, nyewa pickup 2 hari. Oh, berarti pickupnya tuh disetirin anggota penggawa sendiri ya, Mas? Nah, iya, itu yang bawa pickup tuh juga racing. Racing ya? Iya, kemarin aku waktu balik kayak disalip pickup ya. Pickupnya bawa barang banyak tuh tapi nyetirnya kayak bus lintas pulau gitu, guys. Tapi ya udah, ini fun fact aja. Oh ya, terus di sana kegiatannya ngapain aja, Mas? Waktu abdi, Mas. Jadi kita di sana itu ya sebenarnya ini tuh abdi mas terbesar ya. Abdi mas terbesar. Dari bengkel itu selama masa pandemi ini kan paling ya online gitu kan. Online gitu. Jadi dari targetan dari teknik mesin itu servis gratis 100 motor 100 berupa motor. pergantian busi, oli dan servis ringan biasa loh. Kayak bersihin filter, terus ngecengin rantai segala macam. Itu segala jenis motor boleh, Mas? Segala jenis motor boleh. Tapi sudah di list. Oh, udah di list duluan. Jadi kita nggak bisa kayak sembarang motor masuk itu enggak. Jadi dari Hamin seminggu itu sudah di list motornya apa aja supaya kita kan juga bisa memperkirakan beli spare partnya. Oke, ya benar banget. Oh, jadi di sini udah bawa spare partnya, olinya dan kawan-kawannya bawa dari sini ya, Mas? Sudah. Jadi diangkut pakai pickup tadi itu dari bengkel. Selain servis target 100 motor, oh ya targetnya mencapai nggak, Mas, waktu itu? Oh, mencapai. Malah lebih. Ada 104 motor. Oh iya, sama satu lagi pelatihan. Oh, ada pelatihan otomotif juga. Bagi pemuda desa, balai desa di desa pojok. Yang ikut tuh lumayan banyak ya, Mas? Lebih dari 10 lah ya? Lebih dari 10, ada 16 orang. Ada 16 orang. Pengisinya pelatihannya itu siapa, Mas, waktu itu, Mas? Nah, itu dari angkatanku juga, tapi itu juga termasuk dari BPH ku. Jadi ada Mas Habib sama Mas Alza itu ya. Mas Habib tuh jadi wakil ketua bagian eksternal. Kalau Mas Alza itu wakil ketua bagian otomotif. Jadi yang membawakan tuh 2 orang itu. Jadi waktu itu ada pelatihan, terus yang ngisi Mas Alza sama Mas Habib ya, Mas? Ya, bener. Oh, berarti waktu itu barengan ya? Pelatihan sama servisnya itu di dalam satu waktu? Satu waktu, jadi barengan. Tapi untuk pelatihannya itu lebih duluan sekitar 20 menit. Oh, lebih duluan. Habis itu 20 menit kemudian baru servisnya jalan. Yang diharapkan itu waktu habis pelatihan tuh pemudanya dapat apa aja ya, Mas? Oke. Yang pasti dapat snack. Dapat snack. Oke, ya. Dapat snack, dapat sertifikat, terus juga dari kami kan pelatihan kan bukan cuman teori saja ya. Jadi teori juga sudah kami berikan. Tapi habis pelatihan habis mentoring di dalam kelas itu 20 pemuda itu masuk ke dalam pitnya area servis. Area servis. Untuk bisa sekarang secara implementasi. Nggak cuma di teori aja. Oh iya, kemarin waktu aku servis juga ada mas-mas datang, dia nanyain. Ini ngapain, Mas? Kayak gitu. Ya, aku jelasin sebisa aku waktu itu. Alhamdulillah ada feedback yang baik dari itu. Itu 104 motor berapa jam tuh, Mas, kalau boleh tahu? 104 motor itu dari jam 8:30 kelar sebenarnya itu 100 motor itu udah tercapai jam 12. Jam 12. Oh, target awal tuh ya, Mas? Target awal, cuman kan dari pihak desanya itu yang sebenarnya paling buat kita nunggu itu orang-orang nggak pada datang. Oh, datangnya telat ya? Datangnya telat. Nah, kalau aku asumsikan seharusnya kita bisa 100 motor tuh 2,5 jam. Aslinya. Iya, kemarin ada yang listnya motor A tapi datangnya motor B, itu ngambat juga ya waktu itu ya, Mas? Nah iya, ada juga itu yang listnya motornya Mega Pro gantinya NMAX kan ya. Oh, kita bingung juga ya waktu itu ya, Mas? Tapi tetap tersolve kan kemarin. Ada yang nyari oli ganti kayak gitu. Orang-orangnya juga itu menuntut juga. Terus selesainya berarti sekitar jam berapa, Mas, kemarin? Setengah satu kelar bersih-bersih habis itu ya, Mas? Bersih-bersih. Itu balik ke itu rumah angker yang di awal tadi ya? Rumah angker. Oh, itu terus koordinir sama kepala desanya juga ya waktu di rumah angker itu?
Jadi yang jadi kepala desa di sana itu ibu. Wanita. Oh, wanita. Nah, jadi nanti waktu wanitanya ini dia punya kakak. Punya kakak itu yang namanya Pak Bowo. Jadi di sana itu kita yang Bowo TikTok. bukan ngap. Bukan ngap. Jadi yang kita yang berkoordinasinya itu Pak Bowonya itu. Selaku kakak dari Bu Desanya. Bu Desa. Bu Desa. Oke. Dan yang pemilik rumah angker ya janganlah kita rumah singgah itu juga istri dari Pak Bowo. Oh iya. Ya aku datang juga, aku kan datangnya telat ya mas, datang 2:30 pagi, itu udah sepi sih mas. Sempat kesesat soalnya daerahnya kan namanya juga desa pojok ya, kan nggak di tengah kan nggak gitu. Ya sempat tersesat juga. Bener. Abis oke, kelar. Pasti ada sisi fotonya ya mas sama itu penggawa sama Bu Kadesnya juga. Ada. Jadi di awal hari Sabtu juga ada, habis servis itu ada juga, tapi perbedaannya di awal itu di depan balai desa aja. Oke. Jadi kalau yang di hari Minggunya itu setelah servisnya itu kita fotonya di depan rumah singgah. Rumah singgah bukan mangker toh. Bukan. Rumah singgah. Oke, habis selesai itu langsung balik mas. Apa ada mau kemana dulu? Nah itu ada problem tuh di situ ya kan, anak-anak ya biasa itu sebenarnya pengennya dari kami kan pengennya ke pantai. Mumpung ya mas. Mumpung. Cuman udah dari pihak BPH itu udah ngomong ke supirnya, supir elep ya. Tapi anak-anak ini pada mikir ya mas, kayak mikir. Bingung, terus akhirnya oke, anak-anak pada mau tapi persiapannya lama. Dan cewek-cewek itu kan masih mandi dulu. Oh iya, emang ngeribetin ya cewek ini ya. Emang cewek itu emang kayak gitu. Udah minta tapi ngeribetin gitu ya. Itu juga aku juga semua cewek emang gitu. Oh iya, aku setuju kok mas kalau itu. Bingung ya, itu lanjut. Akhirnya udah jam 5 sore, Ca. Jam 5 sore. Mau ke pantai sebenarnya cuma 1 jam, Ca. Oh, deket. Tapi sampai sana jam 6 mau lihat apa? Iya, udah malam ya. Udah malam juga. Tiba-tiba tsunami nggak kelihatan kan ya, bahaya gitu ya, Mas. Itu takutnya juga itu juga. Ya udah akhirnya memutuskan kita pulang. Oh, itu soalnya bimbang soalnya besoknya itu FRS-an mas pagi. Bener. Jadi kayak takutnya pulang kemalaman terus nggak dapet kelas kan, bingung juga kita. Ya bener juga, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kan pengabdian masyarakatnya lancar gitu. Alhamdulillah. Di situ berarti langsung balik ya mas? Langsung balik. Ya ini fun fact juga, aku waktu nyetir balik tuh ini pengalaman pertama aku sih nyetir mobil langsung ke luar kota yang jauh itu. Emang ngeri sih mas, sopirnya. Ada yang macet gitu, bis tuh tiba-tiba langsung nyelonong gitu. Nah itu. Ya itu hati-hati lah guys, misalnya kalau mau keluar kota jauh-jauh persiapannya ya harus matang juga. Jalur provinsi ngap soalnya. Provinsi, iya benar-benar. Berarti langsung balik, nyampe Surabaya jam berapa mas? Sampai Surabaya itu jam malam sih, kita jam 5 berangkat dari sana. Maghrib lah ya. Maghrib kita sampai sana tuh jam 9. Lewat tol tuh ya mas? Lewat tol semua. Kita sampai jam 9 tapi kita diajak sama ini yang ketua Abdimasnya itu Pak Triyogi makan dulu di Sambal Gami itu daerah Dharma Wangsa. Lumayan yang dibayarin ya. Lumayan. Aku habis 2 piring. Aku aslinya pingin sih tapi kayak aduh boleh nggak ya gitu. Apa-apa. Habis makan, oh ya aku inget abis itu sempat dikasih pesan sama mas sampean Pak Yogi itu bilang terima kasih ya Pak Yogi sudah bantu ngelaksanain Abdimas ini. Sepenangis juga sih Cak, terharu sama ya performa dari anak-anak bengkel. Terus dari feedback dari desa pojoknya ini juga bagus Cak feedbacknya. Berarti balik langsung ya mas, berarti langsung ke bengkel lagi, balik ke titik kumpul awal ya? Langsung balik, anak-anak kan unloading barang tuh, unloading barang, terus ya udah
Langsung Ciputat. Angkat-angkat ke bengkel, pulang. Seru ya berarti ya mas? Serunya sih seru, Cak. Cuman kalau capek ya capek. Sih, capek. Belum lagi kan kalau kita naik tol kan 2,5 jam ya, 3 jam lah, 3 jam. Itu masih nyetir, masih habis itu kita nyervis juga. Sampai nyetirin mobilnya Pak Yogi ya? Iya, nyetirin mobilnya Pak Triyogi. Ngebut mas? Ngebut. Pak Triyogi itu Pak Triyogi juga? Iya. Kemarin itu waktu yang survei ke Tulungagung tuh ada 4 anak. Ada aku, Ganang, Sela, Coni, sama Pak Triyogi itu. Wah, suka ngebut itu Pak Triyogi. Ini sampean semua yang nyetir mas? Iya, aku juga semua. Pak Yogi, Makanya sekarang best friend. Best friend sama Pak Yogi. Oh, jadi pembimbing TA nih denger nih Pak Yogi nih. Udah jalur apa? Jalur kemitraan. Kemitraan. Berarti jangan lupa digarap ya mas berarti ya. Iya benar. Oke. Waktu Abdi Mas berarti Abdi Pasnya udah selesai. Aslinya kita tuh dapat apa ya sih mas dari Abdi Mas tuh, relasi, atau pengalaman atau apa aja mas? Kalau menurut Mas Dava sendiri? Kalau relasi, aku bisa bilang cuman di departemen mesin aja ya. Karena kalau di desa pojok ya taunya ya kita dari ITS gitu, pengen servis gratis. Yang kita dapat itu sebenarnya masa transisi dari online ke offline. Kita mengadakan suatu acara dengan offline, targetnya banyak, targetnya besar. Dan itu juga anak-anak ya seperti inilah Cak, kayak KKN. KKN cuman kita sehari kita 100 motor sama 20 pemuda pelatihan itu targetnya. Itu tergolong besar sih mas buat sehari 100 motor itu. Tergolong besar karena juga anak-anak dibayarin semua kan dananya dari jurusan, jadi ya udah nggak usah mikir. Ini kalau aku pribadi ya mas dapat ya macam-macam lah, kayak karena habis liburan terus kita mau masuk lagi kan ketemu anak-anak lagi, akhirnya kita ketemu anak-anak seru-seruan bareng di sana. Di samping seruan itu kita dapat tanggung jawab nih buat nyelesain 100 motor itu. Ya dapat pengalaman, dapat ilmu juga, dapat serunya juga. Kalau dari aku itu. Oke. Dari bahasan Abdi Mas ini kayak udah sampai ujung acara. Mungkin ini jadi episode terakhir dari kepengurusan Mas Dava. Sayang sekali. Waduh. Buat kelanjutannya ya tetap dipantengin terus sosmednya LBMM, ada dari TikTok ya macam-macam lah. TikTok ada lbmm.its, Instagram juga ada LBMM ITS. Terus kalau masih ingin penasaran nih, pingin nggak sih ada podcast apa enggak, bisa tuh di DM IG-nya. Mas aku tetap mau lanjut podcast nih, mau dengar suaranya Mas Eca, dengar suaranya Mas Andi, Mas Dava yang lainnya. Kalau mau sih bisa request gitu. Terus aku juga makasih buat kalian udah mau dengerin suaraku yang nggak jelas ini selama ya kurang lebih 6 bulanan lah. Aku juga minta maaf kalau emang udah ada salah kata atau apapun. Mas Kaki ada pesan-pesan terakhir di akhir pengurusannya? Nah, oke. Akhir kepengurusan. Oke, jadi kan di sini aku tahun terakhir ya, lulusku juga telat setengah tahun, Cak. Oh iya, gak apa-apa kok Mas. Nah, kan memang banyak evaluasi nih dari kepengurusan, berarti kan juga ya podcast kan pasti ada evaluasinya lah. Nah, nanti dari Mas Eca ini juga jadi fungsio kan Mas ya, tahun kedua. Ya, benar Mas. Punya staff. Ya nanti kalau untuk ketua bengkel selanjutnya diadakan podcast, ya nanti minta tolong lah Mas Eca, kan tahu evaluasinya apa aja, dikembangin dan jangan sampai terulang lagi. Oke, siap Mas Dava. Dan jangan lupa staffnya diajarin kalau emang ada podcast lagi. Oke, siap. Oke, mantap. Oke, itu pesan-pesan dari Mas Dava. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Dadah guys.